Hello Movie Lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Movie Lovers, alur film yang bakal aku bawain kali ini masih berbau horror komedi yang berjudul Bulbulaya 3 yang dirilis pada November 2024 kemarin dan disutradarai oleh Anis Bazmi. Oh ya, bagi kalian yang belum menonton Bulbulaya 1 dan 2, linknya aku letakkan di kolom deskripsi ya, dan pastikan kalian nonton supaya nyambung gitu ceritanya. Nah, di Bulbulaya 3 ini kita bertemu lagi dengan Ruhan atau yang lebih dikenal sebagai Ruh Baba, seorang penipu ulung yang tinggal di Kolkata bersama temannya Tilu, di mana ia menipu semua orang kalau dia dapat mengusir hantu. Tapi ternyata rahasia terbongkar dan membawa dia ke istana kerajaan yang dihantui Ruh Manjulika. Seperti apa kisah seru, seram, dan lucunya? Pastikan kalian nonton sampai akhir dan jangan lupa dukung Ini Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen. Film ini dibuka dengan adanya seseorang yang sedang menari. Namun tiba-tiba seorang raja bersama beberapa pengawalnya masuk dan kemudian menampar orang itu dan menyeretnya. Dengan perintah raja, orang tersebut kemudian dibakar hidup-hidup, namun ruhnya pun kemudian bangkit untuk membalaskan dendamnya. "200 tahun kemudian, seorang pemuda bernama Ruhan atau yang dikenal sebagai Ruh Baba bersama temannya Tilu dalam sebuah perjalanan. Rupanya Ruh Baba dapat orderan guys. Kali ini ia mengusir hantu yang sedang merasuki anak suami istri ini. Dengan kehebatannya pun ia dapat mengeluarkan hantu yang merasuki anak itu dengan menembakkan air sucinya. Mom? Dad? Setelah sadar, anak laki-laki itu pun kemudian berterima kasih pada Ruh Baba sambil mengedipkan matanya. Yang artinya ternyata anak laki-laki ini adalah teman Ruh Baba sendiri. Ternyata semua ini adalah rencana mereka bertiga untuk membohongi kedua orang tua si anak ini yang bernama Pintu. Jadi sebelumnya Pintu dan teman-temannya berpesta, namun ternyata terjadi kebakaran. Untuk menghindari kemarahan orang tuanya, akhirnya ia pun pura-pura kesurupan dan Ruh Baba lah yang akan mengusir hantu itu. Karena keberuntungan Ruhan ini, akhirnya dia pun menipu banyak orang guys untuk keuntungannya sendiri. Seperti dia berkata pada kliennya kalau kalung yang dipakainya itu membawa sial, padahal itu agar kalungnya diberikan kepadanya. Begitulah Ruhan menipu semua orang guys. Ia menggunakan nama besarnya Ruh Baba. Tapi suatu hari, Ruhan dan temannya mendapatkan orderan dari seorang laki-laki. Dia bilang keponakannya bernama Mira, putri dari saudara iparnya, meninggal tahun lalu dan arwahnya masih berkeliaran. Ia ingin berbicara dengan Mira. Dengan berpura-pura, Ruhan pun mencoba memanggil hantu Mira. Sementara itu Tilu tidak mendapatkan switchboardnya guys. Tapi tiba-tiba lampu berkedip. Tilu berkata pada Ruhan kalau yang melakukannya bukan dia. Saat lampu mati, Mira pun datang. Sementara Ruhan mulai ketakutan dan Tilu pingsan. Namun tiba-tiba Mira tertawa dan lampu pun hidup kembali. Mira bilang pada pamannya kalau dia benar, pria ini penipu. Ternyata Mira dan pamannya sengaja membuat Ruhan ketakutan dan merekamnya. Tapi mereka tidak akan menyebarkan video itu jika Ruhan mau ikut mereka ke kerajaan Rekshad. Mereka akan tetap menggunakan jasa babanya. Awalnya Ruhan tidak mau, tapi paman mengancam akan menyebarkan video itu. Mira juga berkata kalau mereka akan memberikan 10 juta kepada Ruhan. Ruhan pun langsung setuju dan mereka pun akhirnya pergi dengan kereta api. Ruhan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dari keluarga kerajaan, karena sebelumnya ia mengira akan naik pesawat tapi malah naik kereta api. Paman Mira pun berkata kalau mereka suka hidup sederhana dan tidak suka membedakan mereka dengan rakyat biasa. Saat mereka sampai, Ruhan masih heran karena orang-orang desa menatapnya terus. Ditambah lagi saat sampai di istana, Ruhan kaget karena raja tidak tinggal di istana melainkan di kandang sapi. Mira berkata bahwa di istana mereka ada hantu Manjulika, jadi tidak ada yang tinggal di sana karena takut dan pindah ke kandang ternak. Ruhan benar-benar dibuat pusing dengan keadaan keluarga kerajaan yang super miskin ini guys. Gimana tidak, ia melihat mereka menggunakan odol yang sudah habis, masih dipencet-pencet agar isinya tetap keluar. Makanan di sana pun sangat limit guys. Ruhan kemudian bertanya pada Mira, jika kalian semua semiskin ini, lalu bagaimana mereka akan membayarnya? Mira menjawab, kau akan tahu jawabannya malam ini. Dan malam harinya, Ruhan dan Mira bertemu dengan pendeta istana. Pendeta istana berkata kalau leluhurnya telah lama menunggu kedatangan Ruhan. Ruhan masih merasa bingung. Pendeta kemudian membawa Ruhan masuk ke istana. Di sana Ruhan melihat beberapa keganjalan, hingga pendeta kemudian memperlihatkan foto Pangeran Debendranath yang sangat mirip sekali
sekali dengan Ruhan. Ternyata Ruhan adalah reinkarnasi dari Debendranath. Pendeta pun menceritakan sedikit kisah tentang Pangeran Debendranath dan adiknya Manjulika. Putri Manjulika adalah anak satu-satunya raja, seorang penari luar biasa dan prajurit terbaik. Dia yakin kalau dia yang akan menjadi penguasa selanjutnya. Tapi kemudian raja memiliki seorang putra dari salah satu selirnya dan raja sangat menyayanginya. Tapi ketika saatnya tiba untuk memilih, raja memilih Debendranath sebagai pewarisnya. Dan malam itu Manjulika secara brutal membunuh adiknya. Selanjutnya raja membakarnya hidup-hidup. Tapi kemudian Manjulika kembali untuk membalaskan dendamnya. Untuk menghentikan Manjulika, nenek moyang pendeta melakukan ritual besar, kemudian menyiramkan air suci dan mengurungnya. Menurut ramalan, seseorang dari keluarga kerajaan akan bereinkarnasi untuk melenyapkan Manjulika. Orang itu akan datang untuk membuka pintu ini pada Durga Astami. Pendeta itu berkata kalau Ruhan bukan orang biasa, dia adalah pangeran kerajaan ini. Untuk itulah dia dilahirkan kembali guna melenyapkan Manjulika. Keesokannya seluruh keluarga kerajaan pindah ke istana. Mira berkata pada ayahnya agar jangan khawatir karena sekarang ada putra mahkota di sini. Tiba-tiba paman datang dengan gembira karena penduduk desa meminjamkan uang pada mereka. Begitu mereka mengetahui putra mahkota tinggal bersama mereka. Malam Durga Puja pun tiba. Semua rakyat memuja Ruhan sebagai putra mahkota. Durga Puja selalu dilakukan setiap tahun untuk membakar patung Manjulika. Dan kali ini Ruhan sendirilah sebagai putra mahkota yang akan membakar patung Manjulika. Namun tiba-tiba 3 orang aneh datang dan berkata kalau Ruhan adalah penipu. Dia bukan putra mahkota, dia adalah pencuri. Melihat itu, Ruhan lalu berpura-pura mendapatkan ingatan kembali dan berkata kalau mereka bertigalah yang mencuri harta karun di kerajaan dulu. Maksudnya, 3 orang ini adalah reinkarnasi dari 3 pelayan kerajaan yang mencuri harta karun dulu, Nah, untuk membuat mereka mengingat kembali di mana mereka menyembunyikan harta itu, 3 orang ini yang bernama Junior Pandit, Senior Pandit, dan istrinya Pandit harus menjadi pelayan Ruhan. Durga Puja pun telah dilaksanakan bersamaan dengan pintu ruangan di mana Manjulika dikurung terbuka dan seorang wanita pun datang. Siapakah wanita itu? Dia adalah Malika yang bekerja di perusahaan yang memperbaiki properti lama. Mira lah yang memanggilnya. Suatu malam Ruhan terbangun. Ia ketakutan karena di radio Manjulika berkata ingin membakar saudara laki-lakinya. Tiba-tiba seseorang berteriak kebakaran. Rupanya lukisan Pangeran Debendranath terbakar. Ruhan terlihat tegang dan ketakutan. 3 pembantu itu berkata pasti Manjulika yang membakar lukisan itu. Esoknya Tilu datang. Ruhan menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Dia benar-benar ketakutan dan akan pergi meninggalkan istana. Kemudian Tilu memberitahukan kalau klien mereka berselingkuh ternyata saudara ICP Rathor. Mendengar itu Ruhan semakin pusing. Tilu melanjutkan sebaiknya kita pergi dari istana ini. Tapi sebelum itu kau harus menghapus video itu dari HP Mira. Tapi saat HP Mira di tangan Ruhan dan membuka passwordnya, ia melihat foto-fotonya yang diambil Mira diam-diam. Tiba-tiba Mira merebut kembali HP-nya dari tangan Ruhan. Ia berkata, aku tahu kalau kau akan merebut ponselku untuk menghapus video itu dan pergi. Ruhan bertanya pada Mira, kau tidak menyukaiku kan? Mira pun menjawab, tentu saja tidak sama sekali. Kau itu orangnya sulit dipahamin. Tapi kemudian Mira merasa malu begitu melihat foto Ruhan di HP-nya. Ruhan lalu berkata, aku tidak akan kemana-mana selama kau mempunyai fotoku di dalam ponselmu. Dan cinta mereka pun bersemi guys. Saat ini mereka berdua menatap lukisan seorang wanita. Ruhan bertanya siapa dia? Mira berkata dia adalah Madhulika Devi, istri Debendranath. Ruhan kembali berkata, oh berarti dia istriku. Tapi dagunya mirip sekali dengan dagumu. Mira lalu menimpalnya. Tapi tiba-tiba lampu mati. Mira tersandung gembok pintu kamar Manjulika. Tiba-tiba pintu kamar Manjulika terbuka dan terdengar suara amarah dari dalam menyuruh mereka untuk pergi. Ia berkata kalau kalian akan mati. Ruhan dan Mira pun lari terbirit-birit guys. Namun mereka bertemu dengan Malika dan membawa Ruhan masuk ke dalam kamar Manjulika. Suara itu kembali menyuruh mereka untuk pergi. Tapi Malika malah menamparnya. Ternyata itu adalah suara istri pelayan Pandit Senior. Rupanya selama ini yang menakut-nakuti semua orang adalah mereka bertiga. Tapi sebenarnya mereka bertiga juga takut sih. 2 tahun lalu, desa mereka dilanda banjir guys. Tapi 2 kerbau mereka, Roll dan Rais, membawa mereka ke istana. Dan mereka pun berlindung di istana dari badai. Tapi tiba-tiba kamar Manjulika terbuka sendiri. Istri Pandit berkata ini istana Manjulika sambil ketakutan. Penyihir kejam yang dikenal desa ini. Tapi ternyata saat mereka masuk tidak ada hantu Manjulika. Dan mereka pun tinggal di sana dengan bahagia. Nah, untuk menjaga agar legenda hantu Manjulika tetap hidup, mereka pun menutup lagi pintu itu dan menakut-nakuti semua orang. Termasuk menakut-nakuti Ruhan. Saat itu Mira ingin memberitahukan ayahnya. Tapi
Tapi Rohan mencegah demi uang 10 jutanya. Rohan juga meminta Malika untuk berpura-pura jadi Manjulika besok. Dan keesokan harinya, saat semua rakyat berkumpul, Rohan berkata kalau dia akan menutup kisah Manjulika. Tidak perlu lagi menunggu Durga Astami. Saat Rohan membaca mantra, lampu tiba-tiba berkedip. Tentu itu ulah si Tilu. Rohan kemudian menggedor pintu dan menyuruh Manjulika keluar. Sementara Malika yang di dalam kamar terlihat seperti Manjulika sungguhan. Entahlah ini akting atau memang dia Manjulika. Ia berkata kalau ia tidak takut dengan Rohan. Hatinya tidak akan tenang sebelum ia membakar semua keluarga kerajaan. Dan pintu pun terbuka. Tidak ada siapapun di dalamnya. Dengan takut, Rohan masuk untuk memastikan, lalu berkata kalau Manjulika telah pergi. Semua orang pun bergembira. Sejak saat itu banyak orang besar yang ingin membeli istana. Pendeta berkata pada Rohan kalau ia sudah memperingatkannya agar jangan membuka pintu itu sebelum Durga Astami. Mira lalu menjelaskan kalau Manjulika itu tidak ada. Ini semua ulah dari 3 pendeta desa itu. Pintu itu sudah terbuka telah lama. Itu berarti Manjulika telah keluar dan menunggu seseorang, dan orang itu mungkin Rohan. Tiba-tiba saat pekerja sedang merenov, dinding retak dan runtuh. Ternyata ada jalan rahasia dan mereka menemukan ada pintu yang terkunci sama seperti pintu sebelumnya. Pendeta berkata untuk masalah ini ia tidak punya jawaban. Ia harus mencarinya di perpustakaan kerajaan. Tapi dia melarang agar jangan ada seorang pun yang membuka pintu itu sebelum Durga Astami. Esoknya Rohan dan Tilu melakukan drama agar raja mengizinkan untuk membuka pintu kedua itu. Maksudnya tidak ada penghalang lagi agar istana itu cepat terjual dan ia juga cepat mendapatkan uang. Saat mereka akhirnya membuka pintu kedua itu, tiba-tiba sang pendeta pun datang dan berkata bencana besar. Aku baru saja menemukan sesuatu yang orang tak tahu. Ternyata raja tidak cuma punya 1 putri, tapi 2 putri, Anjulika dan Manjulika, dan keduanya berbahaya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan seseorang telah datang. Siapakah orang tersebut? Jawabannya ada di part 2. Thank you for watching. Bye-bye.